warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina dan dengan IPM 2310 mata kuliah penulisan dan presentasi ilmiah. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang kepercayaan interpersonal di era digital, peran nilai moral dan durasi penggunaan media sosial sebagai moderator. Karena kita masuk ke latar belakang media sosial kini menjadi ruang utama interaksi sosial, khususnya bagi remaja. Berdasarkan data APJII tahun 2024, jumlah pengguna internet mencapai 221,56 juta dengan mayoritas pengguna berasal dari generasi Z. Di sisi lain, meningkatnya kasus penipuan online dan kebocoran data digital menurunkan kepercayaan masyarakat dalam berinteraksi di ranah digital. Kepercayaan interpersonal secara daring dipengaruhi oleh persepsi moral dan perilaku pengguna berdasarkan teori moral foundation. Nilai moral seseorang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku interpersonal termasuk kepercayaan. Selain itu, durasi penggunaan media sosial diduga memengaruhi bagaimana nilai moral membentuk kepercayaan di ruang digital. Oleh karena itu, pentingnya memahami bagaimana nilai moral dan durasi penggunaan media sosial berperan dalam membentuk kepercayaan interpersonal online. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran nilai moral, individualism, dan binding dalam memprediksi kepercayaan interpersonal di ruang digital. Selain itu, penelitian juga menguji apakah durasi penggunaan media sosial berperan sebagai moderator dalam hubungan nilai moral dan kepercayaan interpersonal daring. Selanjutnya kita masuk ke kerangka teori secara singkat. Penelitian ini menggunakan dua landasan teori utama. Yang pertama ada Moral Foundation Theory menurut Graham et al. 2011. Nilai moral dibagi menjadi dua, yaitu individualism, care and fairness, yang mana fokus pada keadaan universal yang penting. Yang kedua ada binding, loyalty, authority, sensitivity, yang mana fokus pada kualitas, hierarki, dan kesetaraan kelompok. Teori yang kedua ada set teori sosial identity model, the invasion effect. Dalam lingkungan anonim seperti media sosial, identitas pribadi itu lemah dan individu cenderung menilai berdasarkan identitas kelompok-kelompok yang diketahui. Yang keempat ada metodologi desain penelitian, di mana penelitian ini menggunakan kuantitatif pendekatan korelasional dengan sampel 360 sampel responden remaja mulai usia 12-20 tahun yang menggunakan aktif media sosial. Instrumen Moral Foundation Questionnaire MVQ untuk mengetahui dimensi moral, online threshold untuk membuat kepercayaan terbesar dari menggunakan analisis data modern aggregation software Geometry. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan, yang dimana hasil utama nilai moral binding terbukti berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepercayaan interpersonal online. Nilai moral individualism tidak berpengaruh signifikan. Durasi penggunaan media sosial menjadi moderator yang mempengaruhi nilai moral binding terhadap kepercayaan interpersonal daring. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi. Pengguna media sosial lebih mempercayai pengguna lain berdasarkan simbol, identitas, dan kesesuaian kelompok dibandingkan sikap empati universal. Hal ini menegaskan bahwa norma kelompok lebih dominan dibentuk melalui kepercayaan online daripada nilai moral individual secara universal. Durasi penggunaan memperkuat pola ini karena semakin lama seorang berada di ruang digital, semakin kuat ketertarikan identitas kelompok yang terbentuk. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan implikasi penelitian secara singkat. Kesimpulan penelitian menyimpulkan bahwa nilai moral binding berperan signifikan dalam pembentukan kepercayaan interpersonal daring, sedangkan moral individualism tidak. Durasi penggunaan media sosial memodernisasi hubungan tersebut sehingga semakin lama pengguna berinteraksi, semakin kuat nilai moral binding yang berpengaruh terhadap kepercayaan interpersonal secara online. Sedangkan implikasinya, perlunya strategi edukasi literasi digital untuk meningkatkan kesadaran moral universal dalam interaksi online. Platform digital dapat mempertimbangkan fitur yang memperkuat transparansi identitas untuk mendukung pembentukan kepercayaan tanpa membuat polarisasi kelompok. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan metode longitudinal dan rentang usia yang berbeda. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.